محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. وبعد، قال مصنف رحمه الله تعالى. Dari mana kita? وبعد قال, banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kelebihan, kebaikan dan kenikmatan, akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya, pemberian dan kenikmatan, serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, peliharalah sikap sabar. Peliharalah sikap sabar itu sementara kamu telah melihat kebaikannya di dunia dan akhirat. Hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur, sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh, sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu dengan istiqamah. Janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka memberi nasihat, tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan nasihat itu. Jika ia mendengar, maka ia tidak mengamalkannya. Ada 4 perkara yang boleh melenyapkan agamamu. Yaitu pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Yang kedua, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Ketiga, kamu tidak mempelajari apa yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Keempat, kamu melarang manusia untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Wahai kaumku, jika kamu menghadiri majlis zikir, maka hadirlah demi melepaskan semua kesusahan, bukan untuk terapi pengobatan. Kerana ia menunjukkan bahawa kamu sudah berpaling daripada apa yang sudah dinasihatkan kepadamu. Untuk menjaga kesilapan dan kekeliruan, kamu rendahkan nilai-nilai keutamaan. Kamu tertawakan dan kamu permainkan. Kamu adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran. Kamu dan semua isi kepala kamu bersama Allah. Bertaubatlah kamu daripada semuanya ini. Janganlah kamu menyerupai musuh-musuh Allah terhadap dirimu.
ambillah manfaat daripada semua yang kamu dengar. Wahai hamba, kamu telah dipimpin oleh adat kebiasaan. Dan Allah telah memimpinmu untuk mencari apa yang menjadi bahagianmu. Engkau hanya terhenti pada sebab dan melupakan penyebabnya, serta bertawakal kepadanya. Hendaklah kamu memulai langkah untuk beramal dan bersikap ikhlas padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Engkau diciptakannya bukan untuk suatu kebodohan atau sebagai suatu permainan. Engkau tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, bersetubuh dan sebagainya. Wahai orang-orang yang lalai, bangun dan sedarlah kamu daripada kelalaianmu. Arahkanlah hatimu kepadanya dengan suatu langkah dan tekad yang bulat. Dengan demikian, maka cintanya akan melangkah kepadamu beberapa langkah. Pertemuannya dengan orang-orang yang cinta kepadanya lebih menyenangkannya, melebihi kesenangan yang timbul di hati orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksudnya, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab, yakni batas. Al-Baqarah ayat 212. Apabila dia menghendaki seorang hamba untuk sesuatu urusan, maka dia akan menyediakan atau mempersiapkan jalan yang menyampaikan ke arah itu. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengertian yang berbentuk samar-samar, yakni abstrak, yang tidak mungkin dapat digambarkan dalam bentuk nyata. Kemudian kata musannif, jika seorang hamba mengingatnya. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT kerana sekali lagi menghimpunkan kita secara mingguan pada malam yang berbahagia ini untuk kita teruskan pengajian merujuk kepada kitab kita Al-Fathur Rabbani oleh Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita rahmat yang menjadi punca kepada kita terpilih, ya, menjadi punca kepada kita terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang diterima di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita, berkat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala mursyid kita, ya. Allah melimpahkan kepada kita pengetahuan yang pengetahuan yang sifatnya tidak dicapai melainkan orang-orang yang melaluinya, ya. Pengetahuan yang sifatnya tidak akan berlaku melainkan kita melaluinya. Pengetahuan yang tidak dirasakan oleh orang melainkan orang yang melaluinya, yaitu pengetahuan kerohanian, ya. Nah, sebab itu kerohanian lebih dominan dengan rasa, dan perasaan. Seperti mana pengetahuan dalam akidah lebih dominan dengan tasdik, pengetahuan dalam fiqh lebih dominan dengan niat. Nah, adapun, ya, pengetahuan dalam
tasawuf, kerohanian adalah rasa. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan menyebabkan kita sampai kepada rasa dan perasaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa dan perasaan berhubungan dengan agama. Rasa dan perasaan berhubungan dengan diri kita sendiri. Adapun rasa dan perasaan itu bersifat hidup, bukan bersifat kaku. Ya, rasa dan perasaan itu bersifat hidup. Maksud bersifat hidup ialah berlaku pasti dan nyata. Nah, bukan bersifat kaku macam kayu, macam batu. Ya kan? Ianya bersifat hidup. Ini berarti berlaku pasti dan nyata. Tinggal lagi kita sampai atau tidak sampai. Nah, itu saja. Okey? Nah, syukur kepada Allah, kita sedang berbincang majlis yang kelima tentang bagaimana untuk sampai kepada cinta atau bagaimana untuk sampai kepada Allah menyintai kita. Ya, secara ilmunya berdasarkan tuntunan bimbingan Maulana Syekh Mursyid kita, setakat yang kita sudah bincang, kita perlu menyintai dulu. Itu kan? Kita perlu menjadi pecinta kepada Allah, kepada agama dan kepada diri kita. Dan nantinya Allah akan membalas cinta kita kepadanya dengan kita dicintai. Demikian juga berlaku kepada agama. Ketika kita menyintai agama, nantinya Allah akan mentakdirkan agama itu menjaga kita, ya, atas nama cintanya kepada kita. Demikian juga, ya, cinta kepada diri kita. Nantinya kita akan sedaya upaya meletakkan diri kita di posisi kebaikan-kebaikan. Ya. Apabila ada rasa cinta kepada diri, nantinya kita akan berusaha, ya, untuk membawa dan meletakkan diri kita di posisi-posisi kebaikan atau kebajikan atau mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, okey. Malam ini kita sambung lagi dengan topik yang sama. Kita sambung kata musannif rahimahullah taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kelebihan. Nah, ini lanjutan daripada tafsir secara maudhu'i surah Ali Imran ayat 200. Ya, surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada ayat ini ada suruhan, ya, ada perintah Allah, ada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya hamba-hambanya bersabar. Ya, jika dibaca ya ayyuhalladzina amanusbiru, ya, ana amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Nah, itu bersabarlah kamu, ya kan? Wasabiru warabitu, ya. Jadi perkataan isbiru, nah, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, ya, walaupun kita sudah bincang di sama ada pada ayat tersebut maupun sisi lain di paragraf di atas sana, ya. Nah, persoalannya kita bangkitkan balik. Kenapa perlu bersabar? Ya. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita sabar? Nah, itu sisi Allah. Kita tidak mempertikaikannya.
Nah, sisi kita berbincang kenapa kita perlu bersabar. Sabar untuk apa? Nah, itu kan. Jadi pertanyaan itu. Jadi kita jawab ya, sabar yang kita maksudkan di sini adalah sabar menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Itu terkait orang-orang kerohanian. Ya, sabar menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar menjaga perhubungan. Ya. Sabar menjaga perhubungan. Sabar menjaga hubungan. Ada dua hal, langsung tidak langsung kita memang berbincang dari awal. Satu, hubungan. Nah, yang kedua, perhubungan. Jadi, hubungan, sabar, ya, topik kita sabar terhadap hubungan. Jadi, kita jaga hubungan baik dengan Allah. Ya, jangan ada sangka buruk. Seperti kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia juga, bahkan. Jangan ada sangka buruk, jangan ada perkataan-perkataan yang buruk. Gitu kan? Jangan ada tingkah laku yang buruk, jangan ada fikiran yang buruk, jangan ada perasaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan menjaga hubungan baik dengan Allah. Hubungannya. Nah, yang kedua, perhubungan. Nah, apa menjaga perhubungan? Nah, melaksanakan perintah Allah. Nah, ini terkait dengan menjaga perhubungan. Ya, melaksanakan perintah Allah SWT. Jika diharamkan, kita tinggal. Ya, jika disuruh, nah kita lakukan. Jika diwajibkan, kita laksanakan. Nah, itu. Jadi sabar terhadap hal itu ya. Sabar terhadap hal itu. Nah, termasuk sabar dalam hubungan, nah itu terkait dengan takdir. Ya. Nanti apa ya? Nanti di sana di hujungnya ada takdir. Takdir, yang kita guna istilah ini saja, takdir. Berarti padang kehidupan kita dan hal-hal yang berlaku di dalamnya, di dalam takdir kita. Nah, di situ menuntut kita sabar. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti suami kau lari fast, kau sabar, ya. Jangan kau mengamuk-ngamuk begitu begini, sabar. Nah, kenapa kau perlu sabar? Nah, kerana menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, mizi kau pun sama saja. Istri kau lari kah, apa kah, kau sabar mizi. Walaupun dalam hati, kau boleh menikah lain. Kan? Nah, sabar itu perlu ada juga kan? Kan mizi kan? Nah, sabar. Kenapa perlu sabar mizi? Karena menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam takdir ini macam-macam ya. Dalam takdir ini macam-macam. Apalagi kita faham sudah. Takdir itu adalah padangnya kehidupan. Nah, yang namanya kehidupan itu merupakan ujian. Berarti kita akan diuji terus. Ya, berlaku ujian terus menerus sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pikir kita yang susah saja teruji, Pak. Yang senang itu pun berada dalam ujian, gitu kan? Jangan pikir kita yang sakit saja diuji. Yang sehat itu pun berada di dalam ujian. Nah, itu makna kehidupan kita ya secara keseluruhannya adalah ujian. Paham ya? Nah, yang perlu kita jaga adalah hubungan baik dengan Allah SWT. Jaga ya, jangan rusak di sana. Nah, itu maksudnya. Oke? Betul. Nah, jangan ini rusak. Jika ini rusak, nanti dia membawa kepada ini pun rusak. Jika ini bagus, ya, jika hubungan bagus, nanti dia membawa kepada perhubungan juga menjadi bagus. Oke? Jelas ya? Nah, yang kedua, kita menjaga perhubungan. Perhubungan itu dijaga dengan melaksanakan perintah Allah SWT. Adapun perintah Allah SWT, kalau dibincangkan secara umum, ada dua saja. Satu nama suruhan, lagi satu nama tegahan atau larangan. Nah, begitu saja, Pak. Perintah Allah SWT. Jika kita bincang dari sisi-sisi
lain daripada fiqh. Nah, kalau kita bincang dari sudut fiqh, nah, ada 4 perkara di situ. Ya, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, ataupun disebut sebagai hukum taklifi. Nah, itu bincang dari sudut fiqh. Ya, kepada bakal-bakal guru ni kena faham lah. Jangan main hentam kromo saja ya. Tadi pun boleh dengar satu ceramah, main hantam saja dia. Kan, ustaz ini pun levelnya tinggi juga. Namanya pun glamour saja. Nah, boleh dengar saja. Jadi tidak ada klasifikasi, tahukah? Ya, bercakap tentang fiqh, kemudian dia menggunakan tasawuf sebagai hujah. Bercakap tentang tauhid, dia menggunakan fiqh sebagai hujah. Dan nanti orang yang mendengar kelang kabut saja otak dia, tahukah? Faham ya? Nah, kita jangan begitu. Boleh sebut sudah. Nah, ini istilah suruhan larangan ini adalah istilah yang umum. Tauhid memakainya, fiqh memakainya, tasawuf memakainya. Tetapi jika spesifik ya, khusus secara fiqh, maka istilah yang digunakan oleh fiqh adalah hukum taklifi. Gitu kan? Pada menggambarkan suruhan dan larangan Allah SWT. Jelas ya? Betul kan? Nah, wajib, sunat, makruh, haram, mubah itu hukum taklifi. Hukum taklifi bermunculan di mana, Mizi? Hukum taklifi bermunculan di mana? Hukum taklifi itu dibincangkan dalam disiplin apa? No, ayat pun mau tanya pun mau kasih. Waduh, kau bukan driving school, kau tahu kah? Nah, driving school itu tidak apa, Bang Mizi. Kau ni, aku bukan guru driving school. Nah, faham kali nah? Okey. Ini bakal-bakal guru ini, tahu kah? Kamu orang bakal-bakal guru. Ustaz Nazri tadi pun dia WhatsApp boleh. Bolehkah segera cepat sikit? Mana boleh cepat-cepat kan? Mau pulang ke kamu orang? Mau mengajar kah? Mau mengajar, kita masuk satu subjek baru. Fiqh dakwah. Dan fiqh pedagogi pendidikan. Nah, itu perlu dimasuk. Tahu kah? Okey. Nah, jadi itu. Ya. Tuntutan supaya kita sabar. Nah, sisi lain, ada juga ulama ya, sisi lain mengatakan sabar itu sabar mengerjakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu juga istilah yang digunakan oleh para ulama terkait dengan sabar. Sabar untuk taat, ya kan? Sabar juga untuk meninggalkan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua-dua menuntut sabar. Okey. Jadi berdasarkan kepada ayat surah Ali Imran ayat 200 ini, kata musannif, banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa di dalam bersabar itu, ya tentang sabar terkandung beberapa kelebihan. Jadi maksud mudahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak ya yang memberitahu kita tentang kelebihan sabar. Kelebihan bukan dari segi pahalanya saja. Kelebihan dari segi implikasi. Kelebihan dari segi kesan ke atas kita yang bersabar. Nah, itu. Ya. Nah, kalau bercakap tentang kelebihan dari sudut itu, dari sudut bukan pahalanya saja, tapi kelebihan dari sudut implikasi, dari sudut kesan. Nah, itu melibatkan 9 sifat rohaniah mukmin. Sama saja. Faham tak? Kesan daripada sifat taubah, kesan daripada sifat syukur, kesan daripada sifat sabar, kesan daripada sifat zuhud, kesan daripada sifat redha, nah sampai terakhir mahabbah. Semuanya ada kesan tersendiri. Faham tak? Nah, sebab itu kita diajar supaya mengamalkan. Kau amal, nah kau akan tahu kesannya. Ya. Kau bertaubat, kau mengamalkan taubat, nanti kau akan tahu kesannya taubat kepada dirimu. Ya, dengan syarat mengamalkan. Syarat amal itu adalah istiqamah, begitu kan? Nah, Mizi istiqamah saja, astagfirullahaladzim. 1 hari 3.000, 1 hari 3.000. Nanti kau akan terkesan di sana, Mizi. Paham tak?
Nak suruh 10 pun payah. Macam mana? Kan? Begitulah yang lain-lain. Taubatkah, syukurkah, redakah, tawakal, sama saja. Dia tetap memberi kesan. Nah, sama saja dengan apa yang cuba disebutkan oleh musannif ya. Jadi bersabar itu terkandung beberapa kelebihan. Nah, kelebihan ataupun kita katakan tadi kelebihan dari sudut implikasi, dari sudut kesannya. Nah, pahala itu satu hal. Kita jarangnya kalau ikut mursyid kita jarang mendoktrinkan pahala. Mursyid kita lebih mendoktrinkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita pun perlu kurang mendoktrinkan pahala, kecuali kita mau mengajak orang, mau membawa orang ataupun mau memimpin, membimbing orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para ulama mengatakan pahala itu li jazbatil amal saja. Pahala itu bertujuan untuk menyukakan kita untuk beramal saja. Bukan tujuan kita, betul kan? Nah, siapa-siapa di antara kita yang tujuannya pahala ini berhenti, Pak. Kita tidak boleh buat pahala. Paham ini? Kita tidak boleh buat pahala. Percayalah. Pahala diberikan oleh Allah SWT pada orang-orang yang Allah terima dia. Terima dirinya, terima amalnya. Nah itu. Betul kan? Nah, lebih baik kita fokus untuk membina diri kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itu lebih tepat, Pak, daripada kita fokus kepada pahala. Sikit-sikit kita kira pahala saja. Nah. Jadi macam mana? Nah, kita bersedekah supaya kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah supaya diri kita diterima oleh Allah SWT. Dan itu lebih baik. Faham tak? Daripada kita memikirkan pahala, padahal diri kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Okey. Nah, jadi kata musannif, bersabar ya, bahwa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kelebihan katanya. Nah, kelebihan dengan makna kebaikan ada sudah di sana. Kelebihan dengan makna yang boleh disebutkan tadi. Implikasi, kesan, ya, kebaikan. Sebab itu boleh sebut musannif kita dia kurang mendoktrinkan pahala, dia lebih banyak mendoktrinkan kebaikan. Ya kan? Kebaikan dan kenikmatan. Nah, dan kenikmatan. Sekurang-kurangnya dia datangkan 3 istilah itu. Kelebihan berarti sesuatu yang menyebabkan kita maju ke depan. Khususnya dalam hubungan rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan. Kebaikan, nah itu merujuk kepada apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mungkin namanya pahala, mungkin namanya sesuatu yang kita tidak tahu. Misalnya kan, kita tahu sebut pahala saja. Nah, di atas pahala itu mungkin syurga, mungkin bidadari, mungkin macam-macam kan Mizi kan. Nah, itu di atas kebaikan. Jadi dhabit ya, supaya kamu orang nanti ada maklumatnya. Nah, kelebihan itu terkait dengan perjalanan kita itu betul, bagus, benar, gitu kan, bersih. Kebaikan, nah itu berupa apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan, kita kemarin dulu kita terjemah sudah kenikmatan itu apa maknanya? Nikmat itu apa maknanya? Terjemah sudah kan? Tahukah? Tahukah Mizi? Nikmat itu apa maknanya? Nah, kau pandai sebut nikmat saja. Kan? Jangan kita pandai sebut nikmat. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Pandai saja sebut nikmat. Nikmat itu apa? Nah, mau tanya Fas, nikmat itu apa Fas?
Nah, nampak tak? Kamu orang tidak tahu, pandai sebut saja, tapi tidak tahu apa nikmat, betul kan? Mesti ada maknanya. Apa orang tahu? Lagi? Sesuatu yang menyukakan saja. Nah, Mizi. Itu betulnya. Mizi juga yang bagus, bah. Jul dengan rantau, condemn juga, bah. Itulah. Barangkali sebab itulah Jul ikut Mizi. Kan? Nah. Nikmat artinya apa? Pemaknaannya apa, Fas? Nah, kamu orang akan jumpa dengan makna nikmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan rasa dan perasaan. Itu istilah kita di sini. Adapun dalam istilah yang digunakan kebanyakan orang, ya, kebanyakan ilmuwan, nikmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan jiwa. Itu istilah mereka. Ya, nah, Walid kurang menggunakan istilah jiwa, bukan level kamu orang lagi. Nah, kita lebih menggunakan istilah yang kita tahqiq sudah, yaitu menyenangkan rasa dan perasaan. Nah, itu nikmat. Okey? Nah, orang itu berada di dalam maksiat. Dia begitu menyenangkan rasa dan perasaannya. Nah, apakah itu nikmat? Betul lah, nikmat bah itu. Tapi nikmat itu membawa dia kepada kemusnahan, kerosakan, kebinasaan. Nah, itu. Ya kan? Nah, apapun yang menyenangkan pada dasarnya, menyenangkan rasa dan perasaan kita, nah itu adalah nikmat. Tinggal lagi, nikmat itu nanti membawa kita bagaimana? Begitu. Ya. Dia membawa kita kepada bertambah baik hubungan dengan Allah, atau membawa kita kepada rosak, binasa, bermaksiat kepada Allah SWT. Ini kan? Nah. Okey. Nah, adapun dalam hal yang kita sebutkan di sini, sabar itu, bersabar itu, selain daripada memberi kelebihan, kebaikan, dia juga memberi kenikmatan. Apa? Nah, jawabnya yang kita sebut tadi, memberi ketenangan kepada rasa dan perasaan kita. Faham tak? Nah, dalam konteks psikologi, hal ini dikaji. Sejauh mana sabar itu boleh memberi ketenangan kepada orang-orang yang stres. Nah, itu kan? Orang-orang yang menghadapi tekanan, macam-macam tekanan, bertekanan itu, tekanan ini, berak pun tertekan juga, bang. Kan? Tuh. Nah, jadi ada perbincangan, ada kajian. Kalau disebut kajian berarti satu hal besar, ya. Nah, kajian bukan sikit-sikit, kajian ini hal besar, ada respondennya begitu begini. Nah, kajian menunjukkan dalam konteks psikologi, ya, orang yang mampu bersabar lebih mudah menyelesaikan masalah stres dalam hidupnya berbanding dengan orang yang gagal bersabar. Paham tak? Nah. Bahkan bukan Islam, ya, Islam sudah tentu kita faham. Orang-orang barat itu mengakui. Walid baca sudah, Jejung 1943. Carl Jejung namanya, psikologis yang menjadi rujukan. Nah, orang Malaysia yang belajar sistem universiti semua merujuk dia, Pak. Si Yahudi ini, tahu tak? Nah, mana ada guru-guru merujuk kepada. Nah, ceritanya apa? Siapa yang guru di sini kita tahu kan? Mesti mereka merujuk kepada itu saja. Jejung, Sigmund Freud, Robert Carl Rogers, coba lagi Bu ya. Albert Bandura, John Watson. Coba lagi Bu ya, tambah sikit. Lagi banyak. Nah, itu saja. Bahkan cikgu-cikgu yang keluar daripada maktab, keluar daripada universiti yang jadi guru, nah mereka tidak pernah tahu ada figure di dalam Islam yang boleh dirujuk. Tahukah? Nah, boleh jujur saja itu. Ya. Sampai-sampai profesor kami pun, nah, sikit-sikit Albert Bandura, sikit-sikit John Watson, sikit-sikit dia pun tidak tahu mau merujuk siapa. Nampak kan?
Kita terfitnah sudah dengan ilmu pengetahuan. Padahal role model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan. Ya. Nah, mereka-mereka ini mau disebut nama-namanya tadi. Ya kan? Dalam apa ya? Dalam perbincangan psikologi humanity, psikologi manusia, kan? Bukan psikologi agama ya, dalam konteks psikologi itu macam-macam pecahannya. Psikologi manusia sebagai dasar, ya kan? Nah, mereka menyetujui bahwa sabar itu adalah kunci penting untuk manusia dan kemanusiaan. Paham tak? Sabar itu sebagai kunci penting. Jadi kalau kita faham, seolah-olah mereka mau mengatakan bahawa kunci supaya manusia itu tetap sebagai manusia, ya, tidak bertukar menjadi haiwan, bukan bertukar fizikal ya. Nah, bertukar itu adalah kerohaniannya, spiritualnya, psikologinya. Tidak menjadi ganas, gitu kan? Tidak menjadi, tahu gak ganas? Ganas tahu gak? Betul. Nah, kita pun tidak contoh sudah. Contoh kita sembelih sudah ini hari. Di tablik itu ya. Itu contoh ganas. Nanti kita tiada contoh sudah. Menjadi ganas. Kita dengar sudah. Ada siapa ya? Ada macam-macam keganasan yang berlaku. Nah, kemungkinan ataupun kebanyakan dalam kajian mengatakan keganasan-keganasan ini berlaku kerana tekanan. Faham tak? Tahu? Merompak, samun, bunuh orang, rogol orang, kebanyakannya kerana tekanan, tahu tak? Stres ya, stres dalam hidup. Nah, apabila mereka tidak ada kesabaran dalam menangani tekanan atau stres itu yang menyebabkan mereka bertukar menjadi ganas tu. Faham Jul? Nah, sekarang Walid tinggal sudah pengajian. Abuya pun mungkin dia masih ingat bahawa otaknya bagus dia. Walid tua sudah, dia masih muda. Dia ingat semua kajian-kajian yang kami rujuk bahawa kajian itu, kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian. Jadi jelas ya. Nah, itu orang putih, apalagi kita, ya. Apalagi kita. Kenapa? Karena kita dituntun oleh wahyu. Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala selain daripada baginda Nabi SAW melafazkannya tentang sabar itu membawa kelebihan, sabar itu membawa kebaikan, dan sabar itu nantinya memberi kenikmatan. Ya, paham tak tu? Nah, nanti kamu orang jangan tahu mengamuk saja. Kamu orang mengamuk dengan suami-suami kamu orang, tahukah suami-suami kamu orang itu menentuku nanti? Nah, jangan bah. Sabar dulu bah. Kau diam sudah mimpi, tahu? Jangan mengamuk, sabar. Sabar dulu, apa hal pun sabar dulu bah. Berbincang ketika tenang, tahukah? Jangan kau mau marah ketika dia pun naik angin sama. Kelang kabut sudah jadinya. Ya. Nah, jadi Walid sebut secara umum berdasarkan sebutan musannif ya. Nah, sabar itu banyak kelebihannya. Ya. Nah, Walid fokus sudah tadi. Kelebihan itu berarti sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Semakin bagus, semakin bagus, semakin baik, semakin baik. Kebaikan, nah itu berarti yang kita sebutkan tadi, pemberian Allah Subhanahu wa taala di atas sabar. Pahalakah, syurgakah, apakah? Nah, maksudnya begitu. Dan kenikmatan sesuatu yang menyenangkan rasa dan perasaan kita. Ya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala kan dengan sebab sabar, barakahnya sabar, tenang saja hati kita menghadapi apapun. Itu kan? Nah. Okey. Kemudian katanya akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya. Akibat ini terkait dengan perkataan dasarnya adalah hikmah. Betul kan? Ya. Perkataan dasar bagi akibat itu adalah hikmah. Ingat katul, Walid ajar sudah. Nah, hikmah itu apa maknanya? Nah, ada dua makna. Okey, terus.
Nah, yang kedua itu kan. Nah, yang kedua itu apa? Mengetahui sebab dan akibat. Nah, itu maknanya hikmah. Kau ingat ke Atul? Atul berlafaz. Nafas cakap sudah baru kau ingat. Tadi kau ingat ke? Atul cakap sudah baru kau ingat. No, bagus juga. Okey, kenikmatan kemudian akibat yang baik. Akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya. Bagi orang-orang yang mengamalkannya ai sabar. Nah, nya sabar ya, mengamalkannya ai sabar. Nah, orang-orang yang mengamalkan sabar itu, nah nanti mereka akan mendapat akibat yang baik ataupun hikmah yang kita sebut tadi, dasarnya adalah hikmah. Mereka akan mendapat hikmah yang baik daripada sabar itu. Nah, itu betul. Banyak-banyak tempat Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Antaranya yang paling terkesan, isbir kama sabra ulul azmi, kata. Sabarlah olehmu, kata Allah, seperti mana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu nabi-nabi ulul azmi kan. Itu di antaranya. Banyak ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, itu antaranya. Perintahkanlah ahli keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Sabar di atas mendirikan salat. Jangan tinggal salat terus walaupun payah, susah, berat. Nah, begitu maksudnya. Nah, semuanya terkait dengan sabar. Nah, jadi kalau hal ini, perkataan ini kita bincang di sini dikaitkan dengan topik kita. Nah, Walid mau sebut terus saja. Ya. Sabar itu membawamu kepada Allah menyintaimu. Nah, itu. Ya, terkait dengan topik kita. Bukankah topik kita bagaimana untuk sampai kepada Allah menyintai kita? Nah, itu topik kita kan? Nah, jangan lari topik. Apa topiknya, Mimi? No, volume kau itu paling kuat sudah. Paling kuat sikit buat Mimi. Bagaimana saja Walid dengar? Yang lain tidak dengar sudah. Nah, bagaimana untuk Allah menyintai kita? Ya? Nah, berarti apa tindakan yang kita perlu buat? Apa perkara yang kita perlu lakukan? Itu. Nah, jadi jawabnya sudah di sana. Yang kau perlu lakukan adalah sabar. Ya, sabar dalam apa? Sabar dalam hidup. Sedang hidup itu terkait dengan takdir, betul kah? Paham kah? Nah, berarti sabar di dalam takdir hidupmu. Nah, itu. Jelas ya? Paham kah? Okey, terus. Jadi mengamalkannya. Akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya. Justru amalkanlah sabar. Nah, Walid pun mula malam ini mau mengamalkan sabar. Selama ini Walid pun tidak sabar. Ini angin saja, marah saja, mizilah, jullah, rantaulah. Nah, mereka pun berpakat-pakat sudah. Dipakat dengan kamu orang tak mau santau Walid? Tidak. Nah, diorang mau santau Walid bah. Mizi jadi ketuanya. Nah, Walid suruh dia orang santau Walid bah. Walid bukan takut kamu santau, kamu apa kak? Nah, kalau kamu orang tidak mau kena marah, berpakat bah dengan dia orang santau Walid. Nah, jika kamu orang tidak santau Walid, Walid akan marah-marah bah. Selagi mana kamu orang namanya murid, tahu kah? Okey. Guna katanya, pemberian dan kenikmatan serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, lebih-lebih lagi. Akibat daripada sabar itu, akibat daripada kita mengamalkan sabar itu, ya, kita akan mendapat pemberian. Nah, tadi pemberian itu terkait dengan kebaikan. Pemberian terkait dengan kebaikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, ada pemberiannya. Jadi termasuk pemberian itu rezeki, disebut antara lain disebut rezeki. Ya.
Nah, rezeki itu bukan saja duit ya, bukan saja uang ringgit, tapi rezeki itu termasuk sihat. Ya kan? Nah, orang yang sabar, banyak sabar, orang itu sihat, Bang. Sihat rohaniahnya. Ya, kalau dalam bahasa psikologi itu sihat mentalnya. Orang yang banyak sabar itu sihat mentalnya, tuh kan. Orang yang kurang sabarnya itu mentalnya cacat saja. Tahu kan? Oke, terus. Dan kenikmatan, lagi sekali diulang ya. Ya. Akibat yang baik berarti akan diberikan kepada orang yang mengamalkan sabar itu. Mengamalkan arti melaksanakan ya. Karena sabar itu bukan amalan, sabar itu pelaksanaan. Sabar sama saja ya, sama saja jika dikaitkan dengan hukum wajib. Nah, sabar itu wajib, Pak. Ya kan? Hanya saja perkataan wajib itu terkait dengan fiqh. Sedangkan isu kita adalah isu kerohanian. Nah, jadi sabar itu perlu dilaksanakan. Nah, begitu, ya. So, akibat daripada kita melaksanakan atau mengamalkan sabar itu, nah, kita akan mendapat pemberian. Nah, terkait dengan kebaikan tadi, pahala kah, syurga kah, bidadari kah? Nah, orang perempuan nanti dapat jadi ketua bidadari. Begitu lah. Mamamu tanya itu hari, marah dia. Walid sebut bidadari, dia marah Walid. Pergilah cari bidadari, bilang. Nanti bidadari masak. Mamamu. Walid pun tidak tahu, tiba-tiba datang angin saja dia. Bidadari tidak perlu masak, mama. Ditunjuk saja. Idza arada sya'nan yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah Maggi, masak apa Maggi terus. Nah, itu bidadari bertokah. Nah, jangan. Okey. Dan kenikmatan, nah, kita sebut sudah kenikmatan tadi ya. Maknanya tidak berubah, sama saja. Ya. Serta kesenangan katanya. Serta kesenangan. Nah, kesenangan itu apa? Kesenangan itu artinya terlepas daripada kepayahan. Nah, itu kesenangan, Mbak. Walid banyak baca kamus kau dulu. Jadi Walid tahu saja istilah-istilah ini. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun tidak tahu dia. Kan? Walid tanya cikgu ini maknanya apa? Dia pun tidak tahu. Tapi dia mengajar murid-muridnya macam mana ya? Kita pun pening juga. Kesenangan ai terbebas, terlepas dari kepayahan. Nah, itu makna. Jadi oleh yang demikian, apa kan? Lanjutan tadi. Pemberian dan kenikmatan serta kesenangan. Nah, dhabit ya. Ai terlepas daripada kepayahan, kesulitan hidup. Nah, itu. Di dunia ya, di dunia ini dan di akhirat. Nah, perhatikanlah betapa sabar itu sangat besar ya dari segi kepentingannya. Sebab itu orang-orang kerohanian mengatakan sabar itu wajib ya, wajib atas nama kerohanian. Nah, bukan sabar saja, bahkan keseluruhan sifat mukmin yang kita sebutkan itu 9 wajib. Nah, jika tidak, rohaniah kita pun tidak akan berkembang. Jam di situ saja. Ya, kalau Bukit Selambau, nah jam di Bukit Selambau saja. Tidak tahu bagi dia dari tempat-tempat lain, keadaan lain macam mana, tahu kan? Okey. Oleh yang demikian, peliharalah, jagalah. Ya. Oleh yang demikian, nah kerana faham sudah kita, sabar itu banyak kelebihan, banyak kebaikan, banyak kenikmatan yang akan terhasil daripadanya. Justru kita sebut sudah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru itu katanya peliharalah, jagalah sikap sabar itu. Sikap. Nah, perkataan sikap ini datang dari
Sumber mana? Lina? Syakhsiyah. Nah, betul Pak. Sikap adalah bagian daripada syakhsiyah. Lina cakap Arab. Cakap Melayunya apa, Fas? Kepribadian. Ya. Ataupun orang putih dimelayukan dipanggil personality. Okay? Kepribadian. Nah, jadi langsung tidak langsung apabila kita menyebut kepribadian. Nah, di sana ada 3 hal. Ya. Nomor 1 sikap. Nomor 2 perangai. Dan nomor 3 tabiat. Tabiat ataupun boleh saja disebut tingkah laku ya. Okey. Nah, dalam ilmu psikologi pun bincang benda yang sama saja. Tapi dalam ilmu psikologi dia lebih menyebut di sini dengan tingkah laku. Ya, ilmu psikologi moden. Nah, itulah pribadi. Sedar tidak sedar antara peranan kita, ya, antara peranan ataupun tugas kita sebagai hamba Allah SWT adalah membina pribadi. Betul? Ya. Nah, kita semua dituntut ya, membina pribadi. Maka sebab itu kita didatangkan Rasul. Ya, kita didatangkan Nabi Rasul. Dan tidak ada pribadi yang terbaik daripada bangsa manusia ini melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana itu Allah mengatakan, Allah menunjukkan bahawa baginda Nabi itu adalah uswatun hasanah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, adalah uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh teladan yang baik. Ya. Sebab itu Walid pernah baca buku, Walid sebut sudah pada kamu orang, Mary Ann Skimmer, seorang profesor di Harvard University, profesor bidang sejarah. Nah, kemudian dia masuk Islam. Dia mengkaji dan dia menulis satu buku. Buku itu kita ada kan, Ma? Buku itu kita ada. Then, tema bukunya ya. Ini boleh sebut saja, nanti kita ada orang yang mau beli, cari ya. Then, Muhammad is the last. Nah, then Muhammad is the messenger. Buku ini ditulis sebagai pengakuannya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia sendiri mencatatkan di situ. Tidak ada pribadi yang terbaik melainkan Muhammad. Tidak ada disebut satu-satu. Tidak ada sikap yang terbaik melainkan Muhammad. Tidak ada perangai yang terbaik melainkan Muhammad. Tidak ada tabiat yang terbaik daripada manusia melainkan Muhammad. Jadi Mary Ann dia bercakap tentang kepribadian. Nah, kerana itu Allah memerintahkan kita supaya mengambil Nabi sebagai model. Ya, yang pada hakikatnya modelnya Nabi SAW itu ya, terbesarnya adalah kepribadian. Ya, sampai-sampai ada Ibnu Qayyim Jauzi mengatakan 80%. Nah, itu terkait dengan kepribadian Nabi. Fahamkah? Nah, 20% saja. 20% saja. Nah, itu terkait dengan syariat yang ditunjukkan oleh Nabi. Sembahyang, puasa, zakat, kewajipan-kewajipan. Nah, itu 20% saja. Nah, 80% itu adalah terkait dengan kepribadian. Jelas ya? Nah, jadi di sana menunjukkan kepada kita bahawa kepribadian itu adalah sesuatu yang perlu dibina, dibentuk. Ya kan? Dengan bermodelkan kepada Nabi SAW. Kepribadiannya. Nah, adapun syariat itu kita ikut saja, betul? Nah, jadi istilahnya nanti kamu orang jumpa ya dalam kajian-kajiannya. Istilahnya nanti jumpa. Yang ini dia panggil ya, yang ini dia panggil ittiba. Kepribadian ini dipanggil ittiba. Okey.
20% yang terkait dengan hukum, hakam, syariat, wajib, makruh, haram, halal semua itu, nah itu dia panggil taklid. Faham tak? Ya. Nah, kita taklid daripada Rasul 20% saja. Yang kita taklid kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itu terkait dengan agama, terkait dengan syariat ya, terkait dengan agama. Nah, sedangkan 80% lagi yang kita ittiba, kita mengikut Nabi. Nah, itu tentang kepribadian. Faham tak? Faham betul? Nah, nanti kita kaitkan dengan kita sebut sudah ilmu tentang Allah 20 berapa peratus? 15% saja. Ilmu tentang Allah 15%. Ilmu tentang agama 25%. Kemudian ilmu tentang diri kita berapa sudah? 60%. Nah, jadi itulah maksud yang kita sebutkan tadi. 60% itu mewakili ittiba. Faham tak? Ya. Nah, 20% itu mewakili taklid. Nah, kita taklid kepada Nabi, bah. Kita mana tahu? Sudah tentu Nabi lebih tahu daripada kita, kan? Nah, Nabi menyebut tentang Allah. Nabi bercerita tentang Allah. Nah, kita taklid kepada Nabi saja. Padahal akal kita mana dah sampai. Betul? Nah, sebab itulah dalam dasarnya akidah disebut tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tasdiqun nabiyyina. Nah, kau yang sebut bah Mizi. Kenapa aku yang perlu sebut bah? Dalam dasar akidah. Bagus, Bamizi. Aku bab itu kau bagus, Bamizi. Kau tidak bagus bab bisa rokok saja. Itu aku tidak boleh, Bang. Macam mana aku mau buat? Kau ingat mau kasih racun tikus bertaruh dalam rokok itu? Dan nasib siapa mau mati? Kita pakat dengan jin. Macam mana, Buya? Kan? Suruh jin cucuk masuk dalam tu. Tengok-tengok esok pagi-pagi Mizi. Nah, mati sudah. Mana boleh sabit kesalahan yang kita, betul tak kan? Kami mana tahu jin yang cucuk. Dengar kami Mizi. Yang syoknya Jul pula pergi ikut sekerat kongsi 2 orang. Okey, hal lain bagus bah Mizi. Ingat bah. Okey. Nah, jadi kita bercakap tentang kepribadian ya. Nah, langsung tidak langsung jika Allah Subhanahu wa taala langsung tidak langsung mengajar kita untuk membina kepribadian, mendidik, membina kepribadian. Rasul langsung tidak langsung mengajar kita untuk membina, mendidik kepribadian. Nah, sekarang kita berjumpa musannif, ulama, mursyid kita ya, melakukan hal yang sama. Mendidik kita, mengajar kita, mendidik kita untuk membina kepribadian. Nah, jadi disebutkan dia menggunakan, nah, kalaupun nanti kita berjumpa lagi di tempat-tempat lain ya, teks-teks lain yang kita akan jumpa, nah dia menyebut tentang sikap, katanya sabar. Nah, nanti semua, bukan sabar saja, ada lagi macam-macam lagi itu. Ya, yang kita boleh saja rujukkan kepada 9 hal. 9 itu. Nah, semua itu nanti mewakili sikap. Nah, jika sikap kita sabar, ya, kita belajar bersabar dan mempengaruhi sikap kita, nanti sikap mempengaruhi perangai. Ya, sikap nantinya mempengaruhi perangai. Perangai nantinya mempengaruhi tabiat. Nah, jadi tingkah laku sudah di sana. Nah, tingkah laku kita pun nanti bertingkah laku dengan tingkah laku orang yang sabar. Faham kah? Ya. Nah, tingkah laku macam orang yang sabar macam mana?
Macam Mizi, macam Jul, macam Rantau. Nah, tinggal aku orang yang sabar. Mizi pun sama saja. Sabar betul. Walid cakap macam-macam. Dia orang tetap sayang Walid juga. Ha? Betul kah? Aku cakap saja. Aku takut kamu orang santau aku, tahu kah? Okey. Ya kan? Jadi sabar dalam sikap ya. Jadi dalam arti kata yang mudah, pembinaan pribadi, menuntut kita membetulkan sikap. Ya. Jadi salah satu sifat yang perlu ada di dalam sikap itu adalah sabar. Nah, jika sikap kita sabar, nanti perangai kita pun menjadi sabar. Ya, dan akan membawa kepada tabiat dan tingkah laku kita pun sabar. Nah, begitu. Ya. Contoh, nanti kita kiaskan kepada hal-hal yang lain. Okey. Jadi katanya peliharalah, jagalah sikap sabar itu. Nah, mau jaga sikap sabar macam mana? Belum masuk jadi sikap, baru belajar tentang sabar saja. Gitu kan? Nah, jika sabar pun kau tidak belajar, kau tidak kenal, kau tidak tahu, macam mana nanti kau masukkan di dalam sikapmu? Gitu kan? Nah, jika tidak masuk sabar di dalam sikapmu, maka perangaimu nanti mewakili sikapmu. Tidak ada sabar pada sikapmu, tidak ada sabar belah pada perangaimu. Ya kan? Nah, jika tidak ada sabar pada perangaimu, maka tidak ada sabar jugalah pada tabiatmu atau tingkah lakumu. Betul kan? Nah, begitu. Paham betul? Okey. Sementara katanya, sementara kamu telah melihat kebaikannya di dunia dan di akhirat. Sementara, kenapa kita dianjurkan pelihara, jaga sikap sabar itu? Nah, sementara kamu telah melihat, kerana. Sementara di sini dengan makna kerana. Kerana kamu telah melihat. Melihat ay memahami. Ya. Nah, Walid berdasarkan kepada teks Arab. Sementara kamu telah melihat ay memahami kebaikannya di dunia dari sabar itu, dan kebaikannya di akhirat dari sabar itu. Nah, persoalannya kita faham atau tidak faham bahawa sabar itu akan membawa kebaikan kepada kita di dunia dan membawa kebaikan kepada kita di akhirat. Nah, jika kita faham, jagalah sabarmu. Ya, bentuklah sikapmu dengan sabar. Kemudian peliharalah sabar dalam dirimu. Nah, itu maksud. Sebagai antara punca kepada Allah menyintaimu. Ya. Nah, itu. Faham ke Fahas? Betul ya? Nafas pun sekarang bagus sudah dia. Tidak mangut lagi dia. Bagus sudah. Kau jangan cakap-cakap bukan-bukan dia Mizi. Kau ini, kau taubat bah Mizi. Taubat tau kah? Bagus sudah sifat tu. Okey. Kau jangan marah-marah orang perempuan tu. Kau mau minta air Milo kah? Kau minta elok-elok bah Mizi. Ini kau menjerit-jerit saja. Kau pakai nama Walid bah. Woi, Walid minta Milo. Mana ada aku minta Milo? Kau zalim betul bah Mizi. Rantau pun serupa juga bah. Nah, Walid tidak tahu menau ya. Kamu orang jangan salahkan Walid. Dia orang yang pakai nama Walid, tahu tak? Nah, Walid ada di tepi itu mau tengok saja siapa yang keluar. Nah, dia orang pakai. Oi, Walid panggil. Tahu. Okey. Jadi katanya, ulang balik ya. Peliharalah sikap sabar itu sementara kamu telah melihat. Nah, telah melihat babitnya apa, Fah? Memahami, ya. Sementara kamu telah memahami kebaikannya di dunia dan kebaikannya di akhirat. Memahami dari mana, Lina? Dari belajar. Memahami dari belajar. Kau belajar di mana? Kau belajar di mana? Sampai kau memahami tentang sabar ni, kau belajar di mana? Di sini. Nah, itu bukan soalan Walid, Pak.
Kau cakap saja belajar di Al-Quran, di sunnahnya Nabi, di perkataannya ulama, begitu bahawa kau ni. Di sini, apa ada di sini? Dalam hutan ini saja kita tahukah? Lebih baik di pekan itu daripada hutan di sini, tahukah? Nah begitu. Kan? Okey. Nak bilang di sini. Kalau dibilang di RTMS, macam mana tu? Okey. Okey. Kemudian kata musannif, hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Langsung musannif masuk tentang bekal untuk masuk kubur. Kalau di apa ya? Kalau disiasat di sini ya. Bekal untuk masuk kubur itu apa? Ada orang faham bekal masuk kubur itu sembahyang. Amalan begitu kan? Nah, umumnya disebut amalan. Oh, amalan saja bekal untuk masuk kubur. Pada walid bukan. Bekal untuk masuk kubur itu adalah sabar, tahukah? Nah, itu di sisi kerohaniannya. Di sisi orang-orang kerohanian. Bekal untuk kau masuk ke kubur itu adalah sabar. Kenapa? Kerana sabar itulah yang nantinya yang menyebabkan hubunganmu baik dengan Allah Subhanahu wa taala, perhubunganmu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Nah, begitu. Ya. Nah, ketika kau tidak ada sabar, meskipun kau ada perhubungan, belum tentu kau ada hubungan. Ketika kau ada hubungan, belum tentu perhubunganmu bagus. Nah, yang membaguskan hubungan dan perhubungan itu adalah sikap sabarmu. Betul kan? Orang yang salat, nah dia sabar mendirikan salat. Bagus apa salatnya? Betul? Kau pernah tengok ke orang sembahyang tarawih 23 rakaat itu berapa minit saja? Di mana? Di Indonesia itu kan? Tahukah? Berapa minit saja? Siap 23 rakaat. Baca pun tidak. Alhamdulillah apa yang dia baca pun tidak tahu. Berapa minit saja. Nah, itu gambarannya apa? Itu gambaran orang yang tidak sabar dalam mendirikan salat. Betul kan? Nah, mana mungkin salat itu nantinya menjadi bagus. Sekaligus istilah kita lebih advance daripada itu ya, perhubungan menjadi bagus. Macam mana? Ya kan? Puasa asyik fikir mau makan apa saja, puasa apa? Dia puasa, nah jam 3 petang fikir sudah mau makan apa ini hari. Ayam panggang, Kenny Rogers. Dia pun rancang dalam kepalanya. Puasa apa begitu? Ya kan? Nah, orang yang sabar menjalankan puasa, bahkan sabar daripada mengimajinasikan apapun, melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Dan begitu baru betul kan? Faham tak? Jadi, sebab itu kita balik kepada poin kita tadi, di mana boleh tulis, boleh tidak ingat. Sabar itulah yang menjadikan, boleh tulis di sini. Sabar itulah. Sabar. Ya, menjadikan hubungan baik dengan Allah, menjadikan perhubungan kita baik dengan Allah. Justru hubungan dengan perhubungan inilah bekalannya, bekal untuk kita bawa masuk ke dalam kubur. Tahu tak? Nah, jadi istilah bawa masuk amal ke dalam kubur, nah itu mungkin istilah itu sesuai orang awam saja. Kan kanak-kanak yang baru belajar itu, nah mungkin sesuai lah. Tapi bagi kita yang berakal sudah, bahkan sejahtera akal kita, tidak sesuai lagi untuk mengatakan bawa masuk ke dalam kubur itu amal. Nah, yang kau bawa masuk ke dalam kubur nantinya adalah hubunganmu dan perhubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang membantu kita, yang menjadi teman ketika kita bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya adalah hubungan baik kita dan perhubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, semua itu kuncinya adalah sabar. Jelas ya? Nah, itu mau disebut oleh musannif pada kita. Nah, sana kita sebut sudah tadi sabar, menjaga hubungan kita dengan Allah supaya jangan rusak. Kan? Ada kalanya menuntut kita menuntut perasaan kita, menuntut jiwa kita, meruntun-runtun jiwa kita, tahukah? Kan? Kerana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Sabar kita.
Orang cakap macam-macam dengan kita begitu, begini, begitu. Kita sabar saja. Faham tak? Nah, karena kita menjaga hubungan dengan Allah kan. Nah, sisi lain, sabar kita mengerjakan ketaatan. Walaupun sakit pinggang lah, sakit urat lah. Kan? Nah, bangun juga bersolat. Kan? Dengan penuh ketenangan. Slow. Sabar. Padahal sakit kita kan boleh laju-laju saja, betul kan? Nah, tidak apa. Tetap kita menjaganya. Supaya apa? Supaya perhubungan kita dengan Allah bagus. Ya, menjaga salat, menjaga puasa, menjaga yang wajib secara wajib, yang sunat secara sunat, begitu seterusnya. Jaga kita. Kan? Supaya dua-dua keadaan itu bagus. Hubungan bagus, perhubungan pun bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bah, kan? Faham tak? Terus. Jadi hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Nah, itu tazkirah itu kita sebut sebagai tazkirah ya. Itu pasti. Itu adalah hal yang pasti. Ya, termasuk dalam tazkirah dalam hal-hal yang pasti. Karena memang pasti bah, kubur, nah itu majas kepada mati. Dengan nah mati itu pasti. Mati itu pasti, walaupun kita kurang mengingatinya. Gitu bah. Kan? Mati itu pasti. Jadi, walaupun kita kurang mengingatinya. Kenapa kita kurang mengingatinya? Nah, karena kita merasakan lambat lagi mau mati. Padahal matilah paling dekat dengan kita. Mati paling dekat dengan kita. Hujah lain mengatakan bahwa malaikat maut mengintai untuk mengambil nyawa kita. Satu hari satu malam, ada beberapa pendapat. Tapi paling majoriti adalah 70 kali. Berdasarkan kepada hadis. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim kah? Lupa sudah Walid. Lama tidak mengajar ulumul hadis kan? Satu hari malaikat maut mengintai kita 70 kali. Dia mengintai kau rantau 70 kali. Nah, ketika kau jatuh motosikal sampai patah kaki itu hari dulu long time ago, malaikat maut sudah minta kepada Allah, ya Allah, bolehkah kau ambil nyawa si rantau ini? Nah, Allah bilang nanti dulu, kasihlah dia kehidupan. Nah, malaikat pun dia taat kepada perintah Allah, dia tidak ambil, tahu kah? Nah, jika tidak, kau hilang sudah, gaib sudah daripada dunia ini. Nah, sama saja Walid pun aksiden patah sini, bah. Tulang ini, tahu kah? Tulang ini, bah. Sekarang tidak ada. Aksiden balik daripada pondok, hujan, jatuh lubang, tidak nampak air di atas jalan. Di Kuala Ketil itu saja. Nah, terbabas motosikal, berlanggar ada apa ya, pipe di tepi jalan ni, orang tengah buat kerja jalan itu patah. Nah, malaikat maut terus minta kepada Allah, bolehkah kau ambil nyawa ini, ma'ruf ini, ma'ruf. Nah, ma'ruf apa ketika itu? Enggak. Nah, Allah bilang jangan. Mungkin begitu bilang Allah kan? Karena malaikat itu dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu kan? Nah, ketika dia minta kepada Allah, Allah bilang dia jangan. Nah, dia pun jangan. Paham enggak? Nah, semua orang mengalaminya. Nah, jika berdasarkan kepada hadis, kita tersepak seketul batu kecil. Jalan-jalan tersepak sesuatu yang tidak memudaratkanmu, kata hadisnya. Hadis itu menyebut tidak mudarat. Mungkin tersepak, tapi kita pun tidak rasa apa-apa, biasa saja. Nah, malaikat minta sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mau ambil nyawa. Paham enggak? Ya, kalau sudah demikian, berarti mati itu paling dekat dengan kita sudah. Kita saja yang melalaikannya. Masih lagi pikir, nah tahun depan. Nah, sekarang aku tidak pandai. Nanti tahun depan aku jadi cantik. Nah, itu pas pikir begitu. Tidak? Bagus. Nah, jadi kita pikir, padahal mati dekat dengan kita. Kami muda lagi Walid, muda tidak mati kah kau pikir? Anak Walid meninggal umur berapa? 20 tahun. 20 tahun dia meninggal. Nah, dia 20 tahun meninggal sudah. Walid 54 tahun.
Boleh lama lagi kah? Faham tak? Okey. Jadi hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Jadi musannif tidak bincang panjang tentang itu di sini ya. Nah, Walid saja menambah tadi. Nah, adapun bekal itu adalah hubungan baik dan perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuncinya, the key adalah sabar. Ya. Kuncinya adalah sabar. Jadi betapa pentingnya kita membina sifat sabar itu dalam diri kita. Nah itu. Jelas ya? Okey. Syukur pada Allah kerana kita sedikit sebanyak kita belajar juga tentang sabar kan. Nah, Mukasyafatul Qulub kita belajar sudah tentang sabar. Tanbihul Ghafilin kita belajar sudah hadis tentang sabar, betul kan? Nah, kita dengar hadis-hadis Nabi SAW mendukung tentang sabar itu. Nah, sekurang-kurangnya kita sudah dituntun oleh Nabi SAW selain daripada Al-Quran, wahyu Allah SWT Al-Quran, itu kan tentang sabar. Okey. Kemudian katanya sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh katanya. Nah, atas nama mencari bekal masuk ke kubur itu, ya. Yang kedua ini ya, sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dalam teks lain mengatakan sentiasa berkumpul dan mengambil pengajaran daripada orang-orang yang saleh. Nah, Walid catatkan bawa bekal ke kubur. Walid pun mau ingat juga. Mau tulis di mana. Nah, ini kita pakai ini. Mau susun ya. Mau struktur kan. Supaya Walid ingat. Hakikatnya ini terpakai sudah, tapi tidak apa. Karena dia serabut di sini, susah. Okey. Bekal topiknya adalah bekalan untuk masuk kubur. Ayat ini bunyi kasar ya. Ayat begini bunyinya kasar, betul. Masuk ke kubur. Bunyi kasar ini. Sakit hati orang dengar ini ya. Nah, kita pedulikan sakit hati. Kita sedang bercakap tentang kita kan. Nah, orang punya hal. Kita sedang bercakap tentang diri kita. Nah, biarlah sakit hati. Biarlah hancur hati kita. Tetapi kita tidak lalai daripada hal ini. Nah itu. Jadi sebut sudah. Bekalan yang pertamanya adalah hubungan dan perhubungan. Yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Dan kuncinya di sana kita belajar dari sabar ya. Kuncinya adalah sabar. Nah, yang kedua disebut apa tadi? Berkumpul. Ya kan? Berkumpul dan mengambil pelajaran. Berkumpul maksudnya menyertai. Ya. Berkumpul dengan maksud menyertai. Nah, Walid di sini Walid pun sepikir macam mana mau ambil orang-orang soleh datang di sini dan kita belajar dari mereka. Nah, selalu saja Walid pikir, tahu kan? Jadi kamu orang doa saja mudah-mudahan rezeki Walid murah. Ya. Allah limpahkan rezeki. Nah, kita boleh panggil orang-orang soleh datang dia sebulan 30 kali dia datang di sini, 20 kali orang soleh datang di sini. Nah, kita mengambil barakah dari mereka. Nah, Walid pikir semua itu. Cuma kita prasarana kita masih lagi belum siap serabut begitu kan. Nah, tapi sampai satu masa, nah, Walid akan cuba sedaya upaya mengumpulkan orang soleh supaya kita boleh berkumpul, boleh menyertai orang-orang soleh dan mengambil pengajaran. Berkumpul dan mengambil pengajaran.
dari orang-orang yang soleh. Nah itu. Yang kedua, itu sedang kita bercakap sekarang. Ini bekal ya. Nah jangan kita asyik kumpul dengan Hindustan. Nah aku pun tidak tahu program TV sekarang macam mana. Kalau zaman-zaman dulu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, nah Hindustan, Filipina, Pangakosayo. Petang-petang itu kan. Nah nenek-nenek, atuk-atuk, tok-tok, semua terlibat petang-petang tengok TV. Pangakosayo. Apa maknanya itu, Lina? Ha? Pangakosayo. Aku sayang padamu. Itu kan maknanya kan? Bukankah? Jadi apa? Janjiku. Ha? Janjiku. Oh janjiku. Pandai bawa mamamu. Ha? Sejak bila dia jadi Filipin pula dia tu. Pangakosayo. Ha? Satu masa dulu Hindustan. Petang saja Hindustan. Petang saja Hindustan. Kelang kabut Hindustan. Tahu tak? Apa Hindustannya? Sampai-sampai nenek-nenek pun pandai menyanyi Hindustan tu. Sambil masak di dapur petang-petang tu dia nyanyi lagu Hindustan. Kan? Jadi kita sibuk dengan hal-hal begitu saja kan. Nah sekarang mungkin tidak sibuk dengan hal begitu, sibuk dengan telefon pula Pak. Sibuk dengan Facebook lah, TikTok lah, nenek-nenek pun TikTok juga Pak. Kan? Nenek-nenek saja. Shopping, shopping pun lagi. Masya Allah. Kan? Jadi kalau begitulah keadaannya, kita tidak mengubah, kita tidak mengubah diri kita. Nah, kita akan sibuk dengan hal-hal begitu, dan kita tidak pernah memikirkan untuk menyertai atau berkumpul dan mengambil pengajaran daripada orang-orang saleh. Kan? Ya, ini langsung terkait dengan sohbah pada dasarnya. Ya. Dasar pengajian kita tentang perkara berkumpul dengan orang-orang saleh itu sohbah. Dibabitkan sohbah supaya nanti senang kita memberikan penjelasan kepada orang lain. Dia katanya sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh sementara engkau telah menyelesaikan. Jadi perkataannya datang sementara katanya di situ. Ya. Sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu. Menyelesaikan semua urusanmu. Nah, apa urusan? Kita ada 3 urusan. Seperti mana kita ada 3 hal yang tidak pernah terpisah dalam hidup kita. Kita ada urusan dengan Allah, kita ada urusan dengan agama, dan kita ada urusan dengan diri kita sendiri. Nah, diri kita nanti terkait dengan orang lain, sama saja itu. Nah, kita tidak pernah terpisah. Jadi kita berurusan, urusan kita dengan Allah, urusan dengan agama, urusan dengan diri kita. Nah, diri ini mewakili makhluk. Jadi nanti diri, nah yang lain-lain kita terkait. Hablum minan nas berada di sini. Hablum minallah berada di sini. Nah, bila disebut urusan, berarti urusan kita dengan Allah perlu diperhatikan, jangan kita lalaikan. Urusan kita dengan agama perlu diperhatikan, jangan kita lalaikan. Nah, urusan diri kita dengan diri-diri yang lain perlu diperhatikan, jangan dilalaikan. Nah, itu maksudnya. Jadi, sementara engkau telah menyelesaikan semua urusan, dengan maksud, apakah kita telah menyelesaikan urusan-urusan kita? Itu maksud. Ya? Ini persediaan mau masuk kubur ini. Jadi pastikan urusanmu itu selesai. Pastikan itu. Urusan apa? Urusan dengan Allah pastikan selesai. Nah nanti urusan apa aku mau selesai dengan Allah? Itulah masalahnya tidak mau belajar. Orang yang belajar tahu saja dia apa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kan tahu? Nah, apa urusanmu dengan Allah? Mau kau pandai berantau. Nah, kalau kau katakan urusan dengan Allah itu hubungan dan perhubungan, apakah itu salah? Nah, itu maksudnya kan? Nah,
Urusan kita dengan Allah SWT adalah hubungan kita dan perhubungan kita dengan Allah SWT. Itulah urusan. Nah, apakah kau telah selesaikan hubungan dan perhubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan bahagian daripada urusanmu. Nah, jika kau selesaikan urusan hubungan dan perhubungan, berarti dua hal ini selesai. Urusan dengan Allah selesai, urusan dengan agama selesai, kan? Karena perhubungan itu terkait dengan agama. Nah, jelas ya? Nah, inilah yang disebut hablum minallah. Ini disebut hablum minallah dalam Al-Quran, ya. Hablum minallah. Yang di sini terkait manusia disebut hablum minannas. Nah, itulah urusan. Nah, jelas tuh. Sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu. Nah, selesaikan urusan-urusan kita secara baik, secara bagus. Nah, oke? Dan urusan sesama makhluk, urusan diri kita dengan sesama makhluk disebut sudah tadi. Nah, itulah dia berkumpul, ya, berkumpul, menyertai, mengambil pengajaran daripada orang-orang saleh. Nah, itulah urusan. Ya, jangan kita menjadikan urusan kita sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, itu saja. Paham? Kemudian katanya, sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu dengan istiqamah, katanya, dengan istiqamah. Istiqamah itu apa maknanya, ya? Istiqamah itu maknanya tetap, kan? Antara makna mudah, istiqamah itu adalah tetap dan berulang, gitu, kan? Itu dipanggil istiqamah. Nah, jadi kalau kau menjaga hubunganmu dengan Allah sifatnya tetap dan berulang, maka itu bagus, kan? Nah, itu termasuk dalam hal urusan. Kita sentiasa cek saja, hari-hari kita cek hubungan kita dengan Allah SWT. Cacat di mana, kurang di mana, bagus di mana, tidak bagus di mana, misalnya. Nah, salah, astagfirullahaladzim, ya, kan? Nah, itu lebihnya orang-orang yang mengamalkan zikir nafsi. Tahukah? Ketika dia salah di pergantungan, nah, dia menyebut nantinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, astaghfirullah. Nah, dia kembali balik berhubung dengan Allah SWT. Orang yang mengamalkan zikir nafsi, nah, itu kelebihannya. Kan? Nah, ketika dia menyadari dia tersalah kerana bergantung dengan diri, keupayaannya sendiri, nah, nanti dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim, astaghfirullah. Nah, itu untungnya. Kan? Nah, ketika dia apa ya? Ketika dia merasakan ketika dia menyadari bahwa dia mempunyai banyak salah, banyak silap. Nah, dia pun menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astaghfirullahalazim. Dengan sendiri berlaku. Kan? Nah, itu terkait. Jadi istiqamah kita, kan? Nah, ada orang yang mengamalkan beristiqamah dia setiap hari dia buat. Ada orang yang 2-3 bulan baru buat sekali. Nah, mana aku tahu, bah? Kan? Nah, terserah kamu orang saja. Ya, kerana apa ya? Kita bercakap tentang kepribadian kita sendiri yang sedang membina pribadi kita, kan? Nah, tidak ada masa bawa balik sibuk. Sibuk apa kau bangun tidur saja jam 12. Memang sibuk, bah, kan? Padahal mau zikir itu kalau kita istiqamah, sekejap saja selesai sudah, kan? Okey. Nah, itu terkait dengan istiqamah. Jadi hal-hal yang membabitkan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan agama, urusan kita dengan diri kita, nah, perlu dilakukan satu hal. Yang kedua, perlu istiqamah, ya. Nah, jangan kita tidak istiqamah, Mami, tahukah? Nah, hari ini zikir, nah, sebulan kemudian baru zikir, lupalah, itulah, inilah. Nah, menampakkan kita tidak mempedulikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Okey. Kemudian kata musannif, Allah, masa kita singkat betul. Janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka memberi nasihat.
Nah, ini Walid sangat takut, bah. Tahukah? Walid ini beri nasihat, cakap pandai begitu begini, Walid sendiri pun tidak mampu buat. Tidak mampu buat, tidak seperti yang Walid cakapkan. Ya. Tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan nasihat itu. Masya Allah, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Takut, bah. Nah, jika ia mendengar, maka ia tidak mengamalkannya. Nah, Walid bukan saja cakap, bahkan Walid dengar. Kamu orang mungkin tidak cakap, tapi dengar. Kan? Nah, berarti Walid lebih besar masalah berbanding kamu orang. Tahu kan? Hal ini Allah menegurnya. Allah menegur di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, begitu bunyi ayatnya. Surah apa? Tak ingat. Betul ya? Ayatnya betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap sesuatu yang kamu pun tidak buat? Kamu tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Kabura maqtan 'indallah, sangat besar kemurkaan Allah SWT. An taqulu ma la taf'alun, kepada orang yang bercakap tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Jadi aku takut itu, Bang, gitu kah? Nanti timbulnya Walid yang banyak bercakap tapi Walid yang tidak melakukan Allah. Masya Allah. Nah, mula malam ini insya Allah aku buat yang aku cakap. Ini. Nah, sekitar hari lagi kau mau cari Walid tidak ada. Ada dalam gua saja. Mau buat apa yang Walid cakap, aku mau buat. Nah, gua ada 2 tempat. Mungkin di ujung sana, mungkin di belakang sini gua. Mau buat. Okey. Ada 4 perkara yang boleh melenyapkan agamamu. Allah, Masya Allah. Melenyapkan agak ekstrim perkataannya. Merusakkan, ya. Nah, pakai perkataannya, kan. Melenyapkan, merusakkan. Nah, kalau lenyap itu berarti hilang, kan? Nah, agak ekstrim lah. Orang-orang kerohanian saja paham lenyap itu apa, ya kan? Nah, orang-orang khair kerohanian, luar daripada kerohanian, mereka tidak paham. Lenyap, hilang. Nah, nama tetap sama saja. Nah, kan? Padahal agama itu hilang sudah, rusak sudah. Jadi perkataan mendukung lenyap itu adalah rusak. Ada 4 perkara yang boleh melenyapkan, merusakkan agamamu, pada dirimu. Nah, agama itu tidak pernah rusak. Keadaannya sama saja. Tapi yang rusak itu adalah yang pada diri kita. Nah, itu terkait diri kita yang rusak nantinya. Yaitu, nah Walid baca ya, hal ini tidak perlu dihuraikan rasanya. Yaitu pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Nah, kita tahu, tapi kita tidak mengamalkan. Sebagai contoh, ya, Walid ajar sudah tentang, ini terkait dengan kerohanian. Walid ajar tentang zikir nafsi. Nah, berulang-ulang Walid cerita begini, bagaimana nanti zikir itu akan mengembangkan barokahnya, itu akan berkembang di dalam diri kita, ya, seolah-olah dia membawa kita kepada kebaikan, ya, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Nah, berulang-ulang sudah, hari ini pun cakap lagi, nanti pun sampai cakap lagi, sebelumnya cakap lagi. Nah, kamu orang tidak mau bawa, Walid mau buat macam mana? Faham tak? Kau bawa ke zikir nafsi. Nah, aku nampak saja dari kau tiada apa. Semua orang yang membawa zikir nafsi pun nampak. Nah, itulah hubungan guru dengan murid. Tahu kan? Nampak. Nah, mereka sedang membawa. Dan Walid melihat saja tingkatan-tingkatan perkembangan itu. Nah, insya Allah jika tidak ada apa-apa, seminggu atau 2 minggu lagi kita akan menambah tentang 4 hal, masuk hal yang kelima sudah. Insya Allah. Nah, kamu orang yang tidak tahu apa, tidak peduli kepada zikir itu, nah, mau tambah apa? Yang tidak peduli lekat di situ sajalah. Okey. Kamu tidak mengamal apa yang kamu ketahui.
Ya. Yang kedua, kamu mengamalkan apa yang kamu tidak tahu. Nah, ini kebanyakan. Bukan kebanyakan. Ini pun banyak, yang pertama lagi pun banyak. Kamu mengamalkan apa yang kamu tidak tahu. Nah, kita beramal. Kita sendiri pun tidak tahu. Nah, Walid cakap sudah ya, zikir perlu pengetahuan. Faham tak? Ya. Jangan ingat zikir itu tidak perlu kepada pengetahuan. Meskipun yang kau sebutkan itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, semua orang sebut begitu, Pak. Tetapi tuntutan mengetahuinya itu tetap ada. Faham, Atul? Nah, kenapa kau sebut subhanallah? Kenapa kau sebut alhamdulillah? Kenapa kau sebut Allahu Akbar? Semestinya ada sebab. Faham tak? Nah, karena Nabi menyebutnya. Nabi menyebut ada sebabnya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Bukan main sebut saja. Betul. Seperti mana kita beristighfar. Sudah tentu terkait dengan salah, silap, dosa kita kan? Nah begitu. Jangan sampai kita tidak mempunyai pengetahuan. Berarti kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, ada kemudaratannya. Ya. Ada kemudaratannya. Nah itu. Sedangkan ilmu datang mengajar semua sudah. Tidak ada yang tidak diajarkan. Yang ketiga, kamu tidak mempelajari apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, boleh merosakkan agama pada diri kita. Kamu tidak mempelajari apa yang kamu tidak ketahui. Kita tidak belajar apa yang kita tidak tahu. Sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Sehingga kita bodoh. Nah, di sini ukurannya bukan kau keluar universiti. Pada Walid kau keluar universiti pun kau bodoh serupa saja. Kau keluar dengan profesor, dengan doktor, kau tetap bodoh, Pak. Nah, Walid berhak untuk bercakap begitu, tahu tak? Karena Walid berdepan sudah dengan orang yang bergelar profesor. Nah, dia pun tidak tahu tentang. Ya. Nah, apa untuk melepaskan kita daripada kebodohan? Tidak ada, melainkan 3 ilmu yang kita sebutkan. Ya, yang namanya iman, yang namanya Islam, yang namanya ihsan. Itulah yang melepaskan kita daripada kebodohan. Nah, itulah yang menjadi dasar, menjadi benih yang nantinya apapun ilmu yang datang dalam kehidupan kita, semuanya berdiri di atas itu. Paham tak? Nah, baru kita selamat, Pak. Jika tidak, ilmu yang datang kemudian menjadikan kita syirik, menjadikan kita munafik, menjadikan kita fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sampai-sampai ada ulama menganalogikan 3 ilmu itu sebagai acuan. Tahukah? Acuan ataupun bekas untuk menumbuhkan keilmuan yang lain. Nah, begitu. Ya, ada macam-macam istilah, ada mengistilahkan benih, ada mengistilahkan acuan, ada yang macam-macam. Nah, 3 ilmu itu. Sebab itu kau profesor, kau apa sekalipun, kau tidak ada pengetahuan tentang itu dengan sifat yang betul, ya, dengan musalsal, dengan talaqi, dengan adab, nah berarti kau jahil selama-lamanya. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Kamu tidak mempelajari apa yang kamu tidak ketahui, apa yang tidak kamu ketahui. Ya? Nah, kita tahu sudah kan mau cari makan. Orang ini dia mau cari makan dengan mekanik. Nah, karena dia belajar mekanik, nah dia cari makan dengan mekanik. Itu dia ketahui, Pak. Tapi soalnya ya, apakah hidup ini sekadar cari makan? Sekadar makan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu ada di depan lagi. Terus kita. Nah, sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Jadi, untuk melepaskan kita daripada kebodohan selama-lamanya, nah, kita dituntut untuk memahami 3 ilmu secara mendasar, ya. Disebut iman, Islam, ihsan pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Kemudian pada abad ketiga Hijrah baru dinamakan, ya, dengan nama tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, itu Walid ajar sudah semua orang. Betul kan, Atul? Nah, okey. Yang keempat, ya, antara sebab agama boleh rusak di dalam diri kita, rusak agama pada diri kita, kamu melarang manusia untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Kita menjadi orang yang menghalang orang lain untuk belajar. Nah, kita di situ mungkin ibu bapa kita.
Kita di situ mungkin nenek moyang kita. Ya, ada ibu bapa yang menghalang anaknya mau belajar. Nah, lain macam Walid, Walid tidak mau belajar, bah, tahukah? Aku tidak mau belajar, bah, pondok, agama, tidak mau, bah, aku mau jadi doktor. Sesuai dengan otak aku, bah, tahukah? Nah, tapi mak ayah mau begitu, bah. Berarti apa ya? Berarti mak ayah melaksanakan tanggungjawab mereka, bah. Fahamkah? Nah, sedar tidak sedar, ada orang yang menghalang orang lain mau belajar tu. Itu belum cerita lagi orang halang masjid. Nah, ini akan jadi pula nih. Akan jadi pula. Sikit hari lagi jadi pula. Ya, pada zaman-zaman masa ini cerita politiknya. Nah, sampai-sampai report itu, report begini, orang mengajar di masjid begitu begini, macam-macam. Nah, sebenarnya senyap. Okey, nah sekarang kerajaan baru ini akan melaksanakan polisi itu pula. Mau mengajar perlu itu, perlu ini, macam itu, macam ini. Nah, dia tidak mau kau profesor, kau apa, dia tidak peduli, Pak. Sampai pula fitnah itu kepada kita. Kan? Nah, jangan kita menjadi orang yang melarang manusia lain. Nah, manusia itu mungkin anak, mungkin nanti istrimu, mungkin nanti istrimu kan. Jika kau menikah, Jul, 1 kah, 2 kah, 3 kah, kau jangan larang isteri kau mau belajar, Pak. Tahu tak? Melainkan kau sendiri boleh mengajar. Nah, itu. Faham kan? Dan memang kau mengajar istrimu. Nah, itu selesai, Pak. Nah, jika kau tidak mengajar istrimu, kau tidak boleh melarang istrimu daripada mempelajari apa yang mereka tidak tahu. Khususnya iman, Islam dan ihsan. Nah, kita menanggung beban besar itu, tahu tak? Ya, kita menanggung beban besar. Sebab itu Walid tanya-tanya saja biniku. Aku tanya, aku suka-suka aku tanya saja, aku pedulikan, Pak. Nah, biniku asyik menangis saja bila aku tanya. Semua bini, Pak. Nah, sebab itu bini banyak air mata menitis kerana aku tanya soalan. Aku bilang bodoh. Sebab itu bini takut. Nah, aku berhak bertanya kan. Tua sudah anak sampai 10 orang, 9 orang sudah beranak. Pandai beranak saja ini tidak tahu. Bebel, tahu kan? Mau menangis. Nah, bini pun sampai tidak berani belajar Quran daripada aku. Caranya begitu mizi. Tahu kan? Okey, Pak. Nah, kemudian kata musannif, wahai kaumku, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Silakan. Tak dengar sih, apa dia? Perbezaan? Oh. Adik tanya pasal personality ni. Tu orang nak dekat dengan adik tu. Dia ahli dalam soal tu. Saat saya nak ambil gambar sikit nak minta maaf nak. Nak masukkan dalam warkah. Wakaf. Tadi adik tanya kita tentang perbezaan antara sikap, perangai, tabiat. Kalau profesor kami dia ambil masa 5-6 kali pertemuan juga dia nak cerita ni. Dia ambil masa tu. Satu pertemuan 2 jam. Kalau 5 pertemuan berarti 10 jam baru dia selesai cerita ni. Kan? Tapi kita bagi rambang-rambang tu sudah kan. Nah, sikap terkait dengan apa yang baik mempengaruhi. Itu sikap. Kan? Nah, yang lain-lain demai daripada itu. Perangai demai, perangai itu ialah perangai, kita boleh sebut perangai. Perangai macam setan. Itu istilah kita kan. Lah ni daripada kata nama saja Tok Haji, Tok Lebay, Cerban, perangai macam setan. Itu gambaran. Berarti perangai itu adalah manifestasi daripada sikap. Boleh faham tak? Perangai itu adalah jelmaan daripada sikap. Dia menjadi perangai.
Sedangkan tabiat itu adalah hal yang berlaku secara berulang-ulang. Itu dipanggil tabiat. Macam tabiat pas makan yang isap kodon. Cukup lolak lepas ni. Kan? Itu panggil tabiat tu. Pas makan. Nak beluk kodon. Pas makan. Itu tabiat. Jadi tabiat itu adalah hal yang mempengaruhi tingkah laku kita. Faham tak? Jadi secara mudahnya, kalau kita sebutnya, sikap ialah apa buya dalam kita punya, kami pun bahas panjang tak? Profesor kata lagu ni, kami kata lagu tu, profesor kata lagu ni, kami canggah lagu tu sampai profesor pun pening. Jadi lah kali kita pun pening sama. Jadi berdasarkan pada fakta tu boleh kot adik-adik kan. Jadi perangai ini adalah manifestasi, adalah jelmaan daripada apa yang ada dalam sikap. Seolah-olah sikap ini adalah hal yang spiritual, very spiritual. Macam tu. Very spiritual. Dia sikap ni dia ada dalam kepala, dalam akal, dalam hati kita. So perangai ini adalah jelmaan daripada apa yang ada dalam akal dan hati kita. Tabiat ini adalah tingkah laku kita yang berulang-ulang. Kan? Mungkin baik, mungkin buruk. Ada tingkah laku yang berulang-ulang baik, tak apa. Jangan tahu. Tingkah laku berulang-ulang baik je. Kan? Hari-hari dia pergi ambil daun kelapa sawit bagi kami makan. Tingkah laku yang berulang bagus ya. Kan? Ada tingkah laku yang berulang-ulang tak baik. Macam Mizi. Itu cerita lama lah Mizi. Bukan kau bah, ni Master Razi tu. Ini tingkah laku yang berulang-ulang. Macam tu. Boleh clear sikit tu ke? Adik. Nak macam duduk lah sebelah tu. Baju hijau. Okey. Boleh adik nak? Okey, tu je. Okey. Wallahualam. Baik. Ada soalan? Orang perempuan pun boleh tanya, tak ada masalah apa. Malu nak tanya, tulis. Jangan benda tu tersimpan dalam kepala, tak tanya rugi. Rugi apa? Rugi talaki. Bahagian talaki itu kita rugi. Talaki artinya apa? Artinya berhadap-hadapan. Apa lagi? Bersoal jawab sampai faham. Itu talaki. Rugi tentu lah. Sunnah tu kita rugi. Tak ada apa? Okey, tak ada apa. Dengar baik sana. Saya jemput mewakili Bangki, mewakili Mak, mewakili Makcik Ija, mewakili Abang Zamri, ada anak mereka semua lah, no? Jemput malam ni makan kenduri. Malam ni kita ada kenduri. Makan nasi lah kan? Makan nasi lah. Lauk special punya. Tu lah. Mak tu lah. No? Jemput semua makan. Semua. Jangan tak makan. Siapa tak makan, hantu ikut. Semua kena makan. Dijemput makan. Orang perempuan makan di mana? Muslimat makan di mana? Ruang tamu? Okey. Muslimat makan di rumah. Dia patok lah macam mana? Makan dekat dom? Oh, di dom. Tak apalah, dom ke mana ke kami tak kira lah. Jadi kita makan lah. Jadi pergi prepare lah tempat makan. Okey. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.